Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Indraini Puspita Dewi, Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu, NIM 2013061030, nomor absen 24. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenomena ataupun kata dan suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Jenis-jenis tanda baca. Di sini ada beberapa jenis-jenis tanda baca. Salah satunya adalah tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip seperti apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan antara satu hal dengan bagian yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan saat membaca suatu kalimat atau pernyataan maupun penulisan angka bilangan. Penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya, Ani dan Dion berjanji untuk melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Pada kalimat tersebut terdapat tanda koma setelah kata saya. Itu fungsinya untuk perincian antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti kata tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contoh yang pertama, saya ingin kuliah, tetapi uang orang tua tidak cukup. Yang kedua, boneka ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Yang ketiga, Anita latihan tari tradisional, sedangkan Ani latihan dance. Pada ketiga kalimat tersebut terdapat tanda koma sebelum kata hubung tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahulukan induk kalimat. Contohnya, karena ia menjadi juara 1, ia mendapatkan hadiah hiburan dari orang tuanya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh pertama, Dita murid yang rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh banyak medali emas. Yang kedua, anak itu memang pandai menari sedari kecil. Jadi, wajar dia menjadi penari tradisional. Yang ketiga, Anton adalah pegawai paling rajin. Dengan demikian, dia berhak mendapatkan promosi jabatan tahun ini. Yang keempat, Doni adalah orang yang ceroboh. Meskipun demikian, kita yakin dia bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pada keempat kalimat tersebut terdapat tanda koma setelah atau di belakang ungkapan kata penghubung antar kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dek, atau nak. Contoh pertama, oh, aku kira kau tidak jadi ikut, nak. Yang kedua, ya, aku paham dengan keadaanmu. Yang ketiga, wah, kau benar-benar hebat. Yang keempat, aduh, aku lupa membawa buku IPA, Bu. Yang kelima, hai, kita bertemu lagi. Dari beberapa kalimat di atas, terdapat tanda koma setelah kata seru dan terdapat tanda koma sebelum kata sapaan. Yang keenam,
Tanda koma digunakan untuk memisahkan perihal langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, dia berpesan padaku, koma, tanda petik, jangan letakkan barang berharga di sembarangan tempat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat, wilayah atau negeri yang ditulis secara berurut. Contoh pertama, resepsi pernikahan di Gedung Permata, koma, Jalan Lestari Indah nomor 27, koma, Kebon Jeruk, koma, Jakarta Barat, titik. Yang kedua, aku lahir di Jakarta, koma, 6 September 1990. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Contohnya pada sumber buku yang ditulis oleh Sri Wahyuningsih yang berjudul Pelajaran Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2007 di Jakarta Pustaka Raya. Cara penulisan daftar pustaka yaitu jika nama penulis dibalik, maka dipisahkan dengan tanda koma. Dapat dilihat contoh dalam slide. Wahyuningsih, Sri. Nama asli beliau adalah Sri Wahyuningsih. Jika di daftar pustaka, nama beliau dibalik dan dipisahkan oleh tanda koma. Wahyuningsih, Sri. Titik 2007, titik pelajaran bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2 Pustaka Raya. Yang kesembilan, tanda koma digunakan dalam penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah atau sumber kutipan. Contoh yang ada di slide artinya suatu pernyataan pada karangan ilmiah yang dikutip pada buku yang ditulis oleh Dia Ayu, dengan judul Merintis Usaha Antar Keterbatasan di Yogyakarta, titik 2 Gudang Ilmu, tahun 2011 halaman 17. Yang ke-10, tanda koma dipakai untuk membedakan antara nama dengan gelar pada penulisan gelar akademik, seperti contoh yang ada di slide. Yang pertama, Prayitno Adji, SE, MM. Yang kedua, Muhammad Fadil, Skom. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh yang pertama, 13,4 meter. Yang kedua, 800,00 yang dibaca 800 rupiah. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua warga, baik tua atau muda, harus mengikuti bakti sosial. Seperti di contoh, tanda koma mengapit kalimat baik tua atau muda yang digolongkan kalimat tambahan atau kalimat aposisi. Yang terakhir, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam keadaan yang serba kekurangan ini, kita tidak boleh cepat menyerah dan pasrah pada keadaan. Seperti di contoh, tanda koma terdapat setelah kalimat keterangan, yaitu dalam keadaan yang serba kekurangan ini, Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi.